wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Tanjung. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Beringin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 3 Tanjung Beringin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, seluruh rekan sejawat SMP Negeri 3 Tanjung Beringin. Lebih dahulu, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara pengimbasan yang akan dilakukan oleh salah satu CGP Angkatan 7 dari sekolah kita, yaitu Ibu Mariani Panggabean SPD. Nah, di sini marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mariani sebagai tambahan ilmu untuk kita semuanya, sebagai motivasi untuk kita ke depannya sebagai seorang guru. Nah, di sini saya tidak memperpanjang waktu. Saya persilakan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan sedikit pada acara hari ini. Saya kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Siti Anija, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Tanjung Beringin, Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Tanjung Beringin, Bapak Ibu dan staf tata usaha, guru hebat SMP Negeri 3 Tanjung Beringin, begitu juga kepada Ibu Susiana dan Ibu Mariani yang pada hari ini memberikan pengimbasan kepada kita warga SMP Negeri 3 Tanjung Beringin dari apa yang Bapak Ibu peroleh, ya. Mungkin kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang sangat positif bagi kita semua, di mana kita yang belum tergabung dalam guru penggerak ataupun CGP, kita juga turut memperoleh ilmu dari apa yang mereka peroleh dari calon guru penggerak. Semoga ibu-ibu yang menjadi calon guru penggerak ini sukses, berhasil menjadi guru penggerak, dan tetap akan mengimbaskan ilmunya kepada kami. Apalagi di sekolah kita ini ada beberapa ibu guru yang mungkin sudah tidak bisa lagi mendaftar sebagai guru penggerak karena faktor usia. Jadi semoga kita sama-sama memperoleh ilmu dari Bapak Ibu, dari ibu-ibu sebagai guru penggerak. Terima kasih sekali lagi kami ingin sampaikan. Semoga sukses, terutama kepada Ibu Mariani Panggabean. Semoga pengimbasan ini berjalan dengan lancar, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Siti Anija yang telah memberikan sedikit penguatan kepada kita semuanya pada hari ini. Nah, baik, di sini langsung saya berikan kepada Ibu Mariani Panggabean yang akan menyampaikan materi pengimbasan pada hari ini. Kepada Ibu Mariani Panggabean, saya persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekaliannya untuk saya dapat melakukan pengimbasan modul 14 budaya positif. Nah, tidak panjang lebar, saya akan menjelaskan sedikit dan banyak. Ya, mari kita menyimak bersama. Budaya positif. Kalau dikatakan budaya positif itu apa?
itu adalah nilai-nilai, atau bisa dikatakan keyakinan, atau bisa dikatakan kebiasaan yang berpihak pada murid dengan tujuan menjadikan pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Nah, budaya-budaya positif itu mengarah ke apa? Kita akan memahami di situ yang namanya ada nilai-nilai kebajikan. Lalu nanti di situ kita akan melihat adanya motivasi, adanya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lalu ada itu pengaruh dari kebutuhan dasar manusia. Lalu nanti di situ ada juga posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari mengenai pertanyaan. Terkadang kita berpikir seperti ini, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, dan kita sebagai guru memang memahami hal tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak berikan hukuman, pasti si anak tidak akan disiplin. Saya sebagai guru juga berpikir seperti itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah juga Bapak Ibu selama menjadi guru dengan memberikan hukuman pasti akan mendisiplinkan murid? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Nah, lalu yang dikatakan di situ ada suatu pertanyaan juga. Hukuman positif itu berupa membaca, membersihkan halaman, dan sehingga dapat meningkatkan disiplin anak. Ini maksudnya begini, hukuman itu ada yang negatif, ada yang positif. Berarti kalau yang negatif itu mungkin kekerasan, sedangkan yang positif itu hal-hal yang berguna, seperti suruh membaca supaya anaknya semakin jago membaca, semakin pintar membaca. Nah, itu adalah pemikiran kita sebagai guru. Lalu ada lagi suatu pertanyaan, memberikan penghargaan itu juga akan meningkatkan motivasi belajar anak. Dan saya akui juga sebagai guru, saya juga akan begitu, merasa kalau saya berikan penghargaan ke anak-anak, itu akan memberikan motivasi menurut saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik inilah yang menjadi mindset saya sebagai guru. Yang selama dari dulu saya sebagai guru sampai sekarang saya jadi guru, saya bermindset seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, setelah saya mengikuti guru penggerak, ada suatu perubahan mindset. Kalau ini Bapak Ibu lihat ada mengenai kepalan tangan. Jadi kepalan tangan itu di tangan saya ini ada sesuatu yang berharga. Ketika saya sudah tidak punya uang lagi untuk ongkos, ada 50.000, datang Pak Iwan dengan giginya mau mengambil 50.000 ini. Ya, pertama dia buat kekuatannya, tetapi ini sangat berharga karena kalau nggak ada 50.000 ini dari Pak Iwan, maka aku nggak akan pulang ke rumah. Aku butuh ongkos ini Medan ini. Lalu tidak bisa dengan kekuatan tangan Pak Iwan, dia coba dengan bujukan rayuan, dia bilang aku paling cantik sedunia setanah air. Ya kan? Jadi walaupun begitu aku tidak tergoda karena ya itu ada lelaki-lelaki lebay. Sampai dia mengancam dengan pisau, ya kan? Mau duit atau nyawa melayang. Sekarang menurut Bapak Ibu, apakah aku buka atau tidak? Oke, menurut Bapak Ibu apakah itu karena kontrolnya Pak Iwan atau memang kalau aku nggak mau buka kenapa dirajat mati? Aku sendiri yang ambil keputusan, iya kan? Kalau aku mau ya aku buka, kalau tidak akan aku buka. Nah, itulah jadinya ada suatu pemahaman perubahan paradigma. Kalau kita sebagai guru kita berpikir gini, aku guru, aku bisa kontrol murid. Enak, ambil dulu murid ya, antar ke meja ibu. Karena aku guru, aku bisa kontrol. Kan itu ilusi pemahaman mindset kita, ya kan? Lalu
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu karena aku guru yang paling tua, aku suka aja paksa anak-anak. Oh, cuci kamar mandi. Ya, enggak loh, begitu ya kan? Karena kita sebagai orang tua, kita berhak memaksa anak. Itulah mindset yang selama ini yang kita dapati, ilusi kita, ya kan? Itulah mindset kita. Sehingga Bapak Ibu, ketika memahami yang namanya ilusi-ilusi ini, yang kita selama ini mindset kita sebagai guru ke murid, yang kita bisa mengontrol, ternyata ada sebenarnya suatu pemahaman siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Siapa yang memiliki kontrol si murid itu? Apakah guru atau murid? Nah, dari kepalan tangan itu, ketika aku memaksa si anak itu membuka tangan dia, kalau memang si anak itu tidak akan mau, kan itu kita berpikir, siapa yang memiliki kontrol? Nah, melalui teori kontrol itulah Bapak Ibu, nah, kita harus ada perubahan. Ketika dulu kita mencoba membuat si anak mengubah pandangan sesuai dengan pandangan kita sebagai guru, kita sekarang yang berusaha memahami pandangan anak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Apalagi ketika perilaku buruk si anak itu kita anggap sebagai kesalahan. Ketika si anak itu melawan, ketika si anak tidak mau mengerjakan, kita memiliki perubahan teori kontrol bahwa perilakunya itu ada tujuannya. Contoh, anak kita namanya si Aldino disuruh menulis yang payahan, ya kan Mami? Jadi kita anggap itu anak itu bandel, itu anak itu brengsek, ya kan gitu ya kan? Itu bukan kesalahan dan kita marah-marah. Ternyata kita harus berpikir sekarang, ada sih kenapa si anak begitu? Sekarang kita harus berpikir, si anak itu kenapa? Jadi perilaku dia itu ada tujuannya, dan tujuan itulah yang harus kita pahami. Mungkin dia kebanyakan main HP, mungkin dia butuh perhatian, mungkin dia butuh diajak bicara. Mungkin dia memang tidak suka pelajaran kita. Jadi jangan langsung, dulu dia langsung kita ponis kan, kok kenapa mengerjakan? Itu. Jadi ketika dulu kita orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika kita menganggap kita bisa mengontrol murid, hanya muridlah bisa mengontrol dirinya. Apakah dia mau yang jadi baik atau mau yang jadi buruk? Ya, itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi saya bisa mengontrol pemaksaan ada pada saat rujukan. Ketika kita tidak bisa memaksa, kita membujuk dengan cara begitu, pasti si anak mau. Ternyata tidak juga. Kita harus ubah mindset. Perlu namanya kolaborasi, perlu namanya apa? Perlu namanya kerjasama, konsensus itu maksudnya kesepakatan. Kalau kita ajak berkolaborasi, kalau kita ajak melakukan suatu kesepakatan, jadi jangan harapkan pemaksaan itu bisa membuat sesuatu yang baik. Ya, perlu kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, perubahan pemikiran, perubahan paradigma yang tadi saya jelaskan itulah yang akan kita coba untuk menerapkan disiplin positif. Kita harus pahami bahwa anak itu, walaupun dulu kita sebagai guru beranggapan kita bisa mengontrol, ternyata harus ada perubahan bahwa si anak yang bisa mengontrol dirinya. Sehingga untuk menerapkan disiplin positif itu aspeknya pasti anak dalam dirinya. Kan gitu kan? Seharusnya begitu kan? Kalau kita menerapkan disiplin positif itu dengan cara pemaksaan, itu akan sangat sulit. Nah, jadi bagaimana? Nah, pertama kita lihat dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak yang melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan
dalam diri. Jadi disiplin positif itu disiplin dalam diri si anak itu. Jadi tujuannya apa? Ya kita tujuannya untuk membangun kekuatan murid. Jadi kita pacu si anak untuk bangkit dari kelemahannya sehingga dia dapat menggunakan penguatan positif dan membuat perilaku yang baik. Jadi kita membangun kekuatan si anak itu untuk melakukan hal yang baik. Itulah disiplin positif. Ya, sehingga dari disiplin positif itulah maka si anak dapat berperilaku baik yang dimana semua itu berlandaskan atas nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal, nilai-nilai yang akan meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai seorang pelajar yang baik. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu yaitu nilai-nilai yang ada pada agama, pada bangsa, suku. Misalnya gini, kita menghargai orang, kita menghormati orang, kita tidak mencela orang, kita menjadi orang yang mandiri, yang berprinsip yang baik. Itulah nilai-nilai universal, nilai-nilai yang ada pada diri kita sebagai seorang manusia yang berdasarkan agama. Sehingga dari nilai-nilai kebajikan yang mau kita tanamkan melalui disiplin positif inilah yang menjadi suatu cerminan pelajar Pancasila. Inilah yang mau diharapkan kepada murid-murid. Pelajar Pancasila yang apa? Yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sesuai dengan profil Pancasila. Apalagi yang mandiri, apalagi bernalar kritis, berkebinekaan global, apalagi kreatif. Itu adalah berdasarkan dari apa? Itu berdasarkan dari cerminan profil Pancasila. Jadi dari disiplin positif itulah yang akan menunjukkan cerminan murid yang berprofil Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, dari situ ketika kita mau menanamkan si murid untuk menjadi murid yang berprofil Pancasila, kita harus lihat bahwa perilaku murid itu atau perilaku manusia itu ada 3 hal. Apa? Yang pertama, seseorang akan mau melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, saya dulu sebagai seorang murid atau murid kita yang baik-baik, ketika ada peraturan, kita itu masuk 7.30, orang yang baik-baik atau murid yang baik-baik untuk menghindari hukuman, dia akan datang tepat waktu. Jadi dia berperilaku untuk menghindari hukuman. Bisa itu, supaya aku tidak dihukum. Lalu yang kedua, ada orang yang melakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau istilahnya biar dipuji, atau biar ditengok, biar dibilang hebat. Misalnya gini, ketika di depan guru ada guru, lalu di situ ada sampah, si murid lewat, ada guru, ya ambil sampahnya, dipungutnya, biar aku dipuji. Tetapi ketika tidak ada guru, itu sampah dibiarkan, nggak ada guru. Ada orang melakukan itu karena supaya mendapatkan pujian, ada juga imbalan. Nah, yang ketiga, seseorang berperilaku itu memang untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya apa? Ya memang mau ada pun peraturan kita harus masuk 7.30, mau memang kita harus mengerjakan atau mau melakukan ini dan itu, aku lakukan karena memang aku sebagai manusia yang berperilaku baik, itu menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika ada sampah, nggak ada gurunya, dia pungut karena memang aku adalah orang yang bersih. Jadi 3 hal tindakan yang dilakukan seseorang itu juga merupakan motivasi yang dilakukan oleh murid-murid kita di sekolah. Ada murid kita yang berperilaku untuk menghindari hukuman, ada murid kita mau melakukannya untuk mendapatkan pujian, ada
ada juga murid kita yang tidak perlu dua-duanya itu, tapi dia dalam dirinya sendiri mau melakukannya. Nah, jadi dari hukuman itu ada efeknya. Jadi kalau ketika kita membuat itu supaya akan kita buat sendiri peraturan, kalau peraturan itu tidak dilakukan maka akan ada hukuman. Nah, jadi apa itu hukuman? Hukuman itu adalah segala sesuatu yang bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Contoh, ketika saya memberikan tugas ke anak-anak, lalu anak-anak ada yang mengerjakan tugas, ada yang tidak. Spontan akan saya berikan hukuman. Tidak pernah hukuman tidak pernah kita melakukan suatu hukuman itu terencana. Kenapa? Langsung spontan. Kau tidak mengerjakan. Karena kau tidak mengerjakan, maka kau berdiri di depan, angkat kakimu. Itulah hukuman. Tetapi ada juga yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi dia terencana. Contohnya gini. Kerjakan ya nak, misalnya gini, saya biasanya kalau saya ya mengajarkan ada suatu materi yang akan harus dikerjakan anak-anak mengenai soal, maka supaya bisa dikerjakan akan saya terangkan ini begini, saya terangkan baik-baik. Tetapi sebelum saya menerangkan, saya akan membuat si anak itu menatap ke depan. Kalian perhatikan ke depan. Kalau nanti tidak bisa kau kerjakan, maka akan saya berikan konsekuensi. Kalau tidak bisa kau kerjakan, akan saya berikan konsekuensi. Maka disitulah saya terangkan gini, udah selesai, lalu kerjakanlah nomor ini. Nah, apabila si anak tidak mengerjakan, sudah ada konsekuensinya. Jadi dia tidak mendadak, kita sudah kasih aba-aba ke si anak. Nah, jadi Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi walaupun memang sebenarnya adanya itu persamaannya, tapi perbedaannya memang nampak. Hukuman itu dia secara tiba-tiba, konsekuensi sudah terencana, dan efeknya itu pun ada. Ketika hukuman itu karena tiba-tiba itu bisa menyakitkan, terus jangka waktunya panjang. Apalagi si anak akan tidak suka yang namanya disiplin karena dia dihukum. Karena dia sudah sebagai seorang terhukum, berarti dia sudah merasa dia tidak pantas dan tidak bisa lagi mematuhi peraturan. Sehingga apa lagi? Sehingga membuat kondisinya menjadi buruk karena dia jadi seorang yang tidak baik lagi karena dia sudah terhukum. Lalu apa? Anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Contohnya, ketika si anak itu terlambat, udah jam 7.40. Pasti aku terlambat. Jadi bagaimana menyembunyikan kesalahannya supaya dia tidak ketahuan terlambat? Dia akan buat segala cara. Misalnya mungkin dia panjat tembok, mengendap-endap, atau mau dilemparkannya dulu kukunya, dilemparkannya semua yang lain, baru dia lagi masuk supaya nggak nampak. Itu akan berusaha dia lakukan untuk menutupi kesalahannya karena dia sudah sebagai si terhukum. Lalu akan muncul marah. Memang iya, kalau kita hukum anak ini pasti marah geram. Makin kita hukum, makin marah. Betul nggak? Betul. Karena memang dulu kalau masa-masa dulu suka ada umumnya cubit-cubiti. Marah. Apalagi kalau anak-anak itu yang sekarang ini akan dapat info, anak ini paling nggak suka kalau kepalanya itu dipegang. Pokok di apalah di inilah. Jadi gini aja pun gak suka. Kenapa? Jadi dia marah, rasa bersalah, dipermalukan karena dia sebagai si terhukum, lalu merasa tidak dihargai. Nah, konsekuensi ada sedikit perubahan perbedaan, yaitu apa? Walaupun si anak merasa tidak nyaman, tapi jangan pendek karena dia sudah tahu, iyalah aku sudah melakukan kesalahanku. Lalu apa? Anak menghargai disiplin karena memang sudah ada kesepakatan. Nah, lalu stimulus atau tanggapan ketika memang kita kasih konsekuensi, lalu terjadi ada memang betul-betul tanggapannya. Jadi setiap konsekuensi atau tanggapan itu ada jadi respon. Lalu anak akan belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah terjadi kesepakatan. Lalu setelah itu apa?
ketika merasa tidak nyaman atau ketika merasa tidak enak itu hanya sementara. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Padahal walaupun sebenarnya ya konsekuensi itu merupakan ada juga bagian dari hukumannya kan, karena kita melakukan suatu hukuman kepada anak. Tetapi ya itu bedanya sudah ada kesepakatan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu lah ketika kita menyuruh anak-anak ketika terlambat, kita mencatat, kita suruh anak-anak mencatat 1000 kali kalimat itu, ya itu hukuman. Lalu ketika ada kawannya menyorek-nyorek buku kawannya, kita suruh ganti, ya itu konsekuensi. Konsekuensi dari perbuatan dia. Nah, itulah antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Iya, memang hukuman itu buruk. Makanya orang yang di persidangan itu yang kalau dapat hukum ya buruk lah dia ya kan. Iya. Nanti akan kita lihat ke depannya setelah apa ini selanjutnya bahwa memang hukuman itu buruk. Makanya nanti untuk menanamkan budaya positif, iya, berdampak negatif karena dalam menanamkan budaya positif hukuman itu diusahakan ditiadakan. Itulah ya. Nah, terima kasih untuk fokusnya. Penghargaan. Nah, ini juga. Tadi kan motivasi dia melakukan perilaku karena hukuman. Ini kita bahas mengenai penghargaan. Kalau si anak termotivasi karena penghargaan itu bagaimana? Yaitu apa itu penghargaan? Penghargaan itu adalah sesuatu yang diinginkan. Tidak pernah ada orang menginginkan sesuatu itu yang buruk. Ya kan? Pasti yang menginginkan sesuatu yang baik. Jadi yang berarti penghargaan. Berarti kita kalau ingin memberikan penghargaan ke si anak, pasti itu kita anggap itu baik sama dia. Oh, aku mau memberikan penghargaan sama Muna. Apa itu buku tubuh kepala kau? Wah, enggak kan? Itu kan penghargaan ya kan? Nah, tapi ibu yang memberikan penghargaan sama Muna apa? Nah, ini ada buku untuk kau bisa rajin belajar. Nah, seperti itulah penghargaan. Karena dia pasti menginginkan itu, ya kan? Apalagi kalau kita kasih mobil, ya kan, rumah, itu penghargaan yang sangat kuat, ya kan? Nah, itulah arti dari penghargaan. Nah, apa pengaruhnya? Ada. Segala sesuatu pasti ada pengaruh. Pengaruh penghargaan itu ya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu ya penghargaan yang diinginkan seseorang itu misalnya ketika si anak itu kita beri pujian. Nah, kita beri pujian ketika nak kau pintar ya, nah, itu penghargaan jangka pendek. Di jangka panjang itu ya penghargaan berupa apa? Kita berikan motivasi. Nah, kalau kayak gini, nah, nanti kalau hebat gini. Nanti kalau kau hebat bangga ya sama aku. Itulah dia penghargaan. Atau nak kau harus berjuang, dia kau juara dapat piala. Itulah dia. Lalu apakah itu efektif atau tidak efektif? Ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Contohnya yang efektif apa ya? Bisa aja memang dengan kita memberikan piala, kita berikan hadiah, ketika juara itu efektif bagi yang juara. Iya kan? Ada tidak efektifnya? Apa? Bagi yang juara? Masa yang tidak juara masa tidak efektif. Apakah ada yang juara itu merasa tidak efektif? Yang juara itu merasa tidak efektif untuk penghargaan itu. Iya. Jadi kalau pertanyaan saya tadi, apakah penghargaan itu yang bagi yang juara itu bisa menjadi tidak efektif? Berarti itu adalah yang efek sampingnya, ya, efek sampingnya, ya, Ibu. Nah, jadi memang pengaruh efek dari penghargaan itulah yang satu itu bisa merusak hubungan. Betul tidak? Contoh, ya kan?
Jadi ada iri, ada bukan hanya iri, malah ada lagi seperti ini. Si misalnya lah, si Naswa, apa sampai pindah dari sekarang ini. Nggak ada pala pintar-pintar. Juara umum Naswa, gurunya aja pun, ya kan? Bisa. Ini heboh kan? Nah, karena pasti akan ada riaknya. Itulah efek dari penghargaan. Ya. Nanti kita bahas. Sekarang kan ini wawasan ini kan kita dulu saling mempelajari ya kan. Iya. Lalu penghargaan menciptakan kecemasan. Iya, aku udah alami itu dulu waktu masa sekolah aku dulu. Memang aku nggak pernah ranking 1, tapi ranking 2, ranking 3 ya kan. Asalkan udahlah juara lah. Deg-deg itu ini pengalaman ya. Pasti namanya juga gitu cemas ya kan. Juara 2 Mariani. Oh ya udahlah amannya aku. Tuh semester selanjutnya juara 5 Mariani. Udahlah nggak berani pulang. Makanya aku pulang nggak berani. Udahlah pasti lagi cemas dengan itulah yang sebenarnya terjadi kepada si anak. Jadi si anak itu ada getar-getarnya. Jadi kalau pengumuman juara pasti jantungan memang. Ya, itulah efeknya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, apakah benar penghargaan itu menurunkan kualitas? Kenapa? Terserah, jelaskan Bapak Ibu. Jadi akan menurunkan kualitas. Jadi ini ada kasus. Sebenarnya bukan kasus, memang betul. Dan kalau Bapak Ibu setuju ya terserah. Tapi ya memang ternyata si anak ya gini, maksud saya gini. Anak kita namanya Alisa. Kan kenal kan? Alisa ini sering memberikan makanan kepada saya dan guru-guru yang lain, betul nggak? Sehingga tujuannya kita akan memberikan nilai. Ternyata memang si Alisa pintar. Seandainya kalau si Alisa yang lain yang nggak pintar, dia ngasih makanan ke kita. Itulah penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas ya kan? Karena kita buat dia ranking 1. Itulah. Kan karena perebutan penghargaan, perebutan ranking, itu kan? Perebutan ranking supaya dia atau mungkin yang ranking supaya nilainya bagus lah. Sehingga kita makanan oleh-oleh. Ya namanya jadi nggak masa tidak jadi tolak Bu? Ya kan? Rezeki kita terima. Sehingga penghargaan yang kita lakukan, kan setuju kita? Setuju nggak penghargaan menurunkan kualitas? Jadi tujuan kita itu tadi kan cerita. Jadi setuju kita kan? Penghargaan itu menurunkan kualitas. Setuju kan? Setuju? Pahamnya gampang ya kan? Lanjut. Solusinya nanti kita bahas bersama. Mulai siapa? Beres. Penghargaan menunjukkan kualitas. Penghargaan itu ada berupa imbalan. Kalau ini mengharapkan imbalan, itu bukan penghargaan. Itu mengganjal perut.
Oke, nah kita lanjut. Kenapa? Jadi kenapa si anak ada perilaku itu yang tadi kan kita kan si anak mau melakukan ini karena anaknya baik, karena anaknya ini itu oke lah, yang patuh-patuh enak lah kita membimbingnya dalam budaya positif ya kan Bapak Ibu, kalau yang baik-baik. Tapi kayak mana kalau yang bandel-bandel kayak yang nggak bisa kita arahkan itu seperti apa contohnya, siapa namanya? Itu abu baik itu Pak. Baik kan Bu? Marcel, Dino, ya kan? Ini cocok kan? Ada sama yang lebih baik, sama yang tidak. Gak ada yang sesuai nakal. Udah lo harus kita bahas ini. Ya oke lah. Mungkin sama Pak Iwan nggak ada yang nakal, yang semua baik ya kan. Makanya Pak Iwan itu saking geramnya karena baik-baiknya anaknya itu, ya kan. Nah, kan nggak pernah nakal ya kan. Oke. Nah, bagaimana kalau siswa itu ada yang melakukan perilaku yang tidak berbudaya positif, yang tidak disiplin positif? Nah, kita lihat dulu ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar si manusia, termasuk kamu. Manusia itu pasti menginginkan kasih sayang, iya kan? Saya seorang istri merajuk ketika suami saya memperhatikan cewek lain, betul tidak? Iya, coba boleh lah, ya kan? Suami saya di rumah marah-marah, sama cewek lain, betul. Dicek cewek lain, siap gede. Aku buat status tadi balas ya. Dengan kata-kata yang begitu bilang air mata. Aku letih, aku lemah. Dibaca nggak ada balasannya. Kenapa kemarin nggak ada? Padahal dia nggak tahu aku butuh kasih sayang. Aja. Lalu manusia butuh kesenangan. Iya, makanya kita perlu libur. Teriak-teriak kita ini untuk 5 hari. Anak pun nggak apa-apa dari pagi sampai sore 1 hari kita ada istirahat ya kan? Setuju nggak? Setuju. Semua wajib oleh Bapak Ibu. Lalu manusia itu bertahan hidup iyalah pulang ya kan? Makanya kita kerja ya kan? Untuk bertahan hidup mengganjal. Sampai aku dari Medan kemarin untuk bertahan hidup tuh. Enggak kali gaji aku. Penguasaan, iya, manusia perlu penguasaannya, dirinya terhadap satu hal, enggak malingnya. Kalau kebutuhan dasar kebebasan, kadang terlalu dikekang-kekang kali pun ya, si anak pun gak suka. Kita pun kalau dikekang kali ya pun ya kan. Dulu suami kemarin-kemarin, kok dia kayak gini, kok kemarin lama kali bosnya, kan ngobrol ya kan. Suka-suka aku bilang lah, emosi aku. Botak terus. Mari kita bahas. Nah, kenapa itu Bapak Ibu? Misalnya begini, ketika di kelas, terkadang si anak itu banyak loh, anak-anak yang kita yang tidak ada orang tuanya, yang anaknya TKW, TKI, TKJ, ya kan? Itu banyak kali gayanya supaya kita perhatikan. Apa? Bu, permisi bu, kencing, ya kan? Balik. Apa lagi bu, permisi bu, mau nyumpain kawan, balik. Aku permisi bu, dipanggil Pak Jul, enggak, balik. Biar kita tengok-tengok mukanya itu kan enggak ada di rumah menengok dia. Butuh kasih sayang. Itu. Lalu contohnya apa? Nah misalnya kesenangan.
suka kali kau nak cinta ibu, padahal cinta ibu mau semua. Iya bu, daripada ibu menerangkan lagi nggak ngerti kami katanya. Ya, senangnya itu dengan cerita. Praktik aja tiap hari. Kalau bisa praktiknya yang nggak ada biaya katanya. Apa itu nak? Ya itu bu, yang itu nyambung rambut sendiri ya kan. Lalu apa? Ya itu lah, bertahan hidup. Bertahan hidup nih, apa rupanya contohnya bertahan hidup? Bertahan hidup itu seperti ini. Si anak itu ketika bontot ini, bontot sering pula apa ya? Karena salah ya. Tak bawa bontot untuk bertahan hidup yang tidak dimarahi. Apa dilakukannya? Dia bisa bontot orang. Bertahan hidup. Pas pula di kelaparan. Dimakannya. Sekarang udah dibilang nggak, hilang pak bontot tuh pak. Demi bertahan hidup dia melakukan itu. Bandel kan? Bandel. Apalagi dia kelaparan ya kan? Kita berpikir gitunya kan, kalau nggak ada uangnya kan? Kita, enggak mintanya sama tetangga. Apa maksudnya kayak gitu? Nah, itulah kenapa kalau kita limang-limain, kenapa murid-murid itu ada yang berperilaku tidak baik. Betul tidak? Ketika si anak tidak mau mengerjakan tugas, dia butuh mungkin kalau tidak kasih sayang, dia mungkin perubahan dalam belajar, tidak gitu-gitu aja, atau mungkin ada sesuatu yang dia pengen kebebasan. Panas bu di kelas saja, pengen keluar hidup kelas segar, dia mau kebebasan, atau mungkin apa? Dia ingin suatu kesenangan bu. Kalau bisa bu kita belajar studi banding bu, itu kan? Kemana nak ke pantai bu? Apa pelajaran kita di pantai? Banyak lah bu, apalagi IPA. Oh iya bu, iya ya nak ya. Iya, makhluk hidup dan tak hidup. Iya, di pantai kita nanti mengambil yang makhluk hidup, jadi mencari apa ya nak ya, memancing ya kan? Nah nanti yang tidak hidupnya aku ambil batu-batu itu ya kan? Oh iya betul ya nak ya betul. Bisa kayak gitu kan? Kesenangan, itu kesenangan. Betul tidak? Makanya anak itu bertingkah di kelas. Jadi yang kayak tadi ada tujuannya. Kalau tadi yang kita lihat dulu, yang tadi yang saya jelaskan, guru itu kita sebagai guru bermindset si anak berbuat kesalahan, udah kesalahan. Sedangkan ternyata si anak berbuat yang tidak baik itu ada tujuannya. Tujuannya apa? 5 kebutuhan ini yang belum dia dapatkan atau yang mau dia inginkan. Gimana? Ngerti? Ngerti ya? Bahwa coba dikasih duit. Nah, jadi karena tadi anak yang berperilaku yang tidak baik itu, kita sebagai guru apa posisi kita menghadapi mereka? Nah, di sini kita lihat posisi kita itu sebagai apa selama ini? Ada penghukum? Ada, ya kan? Saya penghukum juga. Apakah Bu Ayu penghukum? Iya, Pak O. Nggak pernah penghukum. Nah, bapak yang lewat situ nggak sih aja. Aku curiga. Tidak lupa. Inilah yang namanya kita terus terang ya kan. Kita sambil mengingatnya kita sebagai guru, betul ya kan? Iya, dalam kehidupan kita loh, ya kan? Taunya bapak ibu merah yang mata. Nah, lalu guru membuat orang merasa bersalah. Aku pernah. Contohnya itu ketika itu anak-anak dipanggil orang tuanya, tengok anak, jangan kalau yang mamamu ini dipanggil, tak kasihan kau sama mamamu. Iya kan? Betul kan? Nah, itu posisi kita seperti itu kan? Lalu posisi sebagai kita guru itu sebagai teman dengan murid, pernah nggak? Contohnya apa? Nah, apa Pak Iwan? Apa contohnya? Saat dia bermasalah, mungkin dengan keluarga, dia curhat kepada kita saling memberi dan menerima. Ya, nah, betul itu. Pak Iwan berarti sekali sebuah. Saya kayaknya ada beberapa saya tidak. Wah, dari bapak saya bilang. Iya. Jadi, iya. Kita itu memang terkadang mau jadi teman ya. Karena kalau nggak kayak gitu, si anak itu nggak mau dekat sama kita ya. Nah, nggak mau dia terbuka. Kalau mau ngomong informasi si anak, pasti kita anggap dia sebagai teman.
Oke. Nah, iya. Ini bagian sekali. Lalu guru sebagai pemantau. Iya kan? Pernah nggak? Apa itu pemantau? Tahu nggak apa itu pemantau itu apa? Kita memantau si anak itu melakukan kesalahan. Kau tahu nggak? Kalau peraturannya rambut itu tidak boleh lebih dari 3 cm. Kalau dia 3 cm kita apain anak-anak? Dipangkas, Bu. Itu pemantau. Oke, dipantau. Berarti besok dari sini pangkas ya. Itu pemantau. Bukan, ini nggak bilang salah loh Pak. Lupa. Mengatur. Ini saya jelaskan ini posisi kita. Terkadang kita sebagai penghukum, terkadang kita sebagai pembuat merasa bersalah, terkadang kita sebagai pemantau, sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Sekarang pertanyaan, pernah nggak kita sebagai manajer? Contohnya, apa di sini? Ya, manajer mengatur ya. Kita mengatur iya, koordinasi. Iya, itu pas. Ketika si anak mau perbaiki di mana? Iya, pernah nggak? Pernah nggak? Bu Yati pernah? Jadi berarti 5 kontrol itu pernah kan kita lakukan? Pernah, Bu. Iya, mantap. Jadi pas. Berarti kita guru ya kan? Iya, Bu. Ada disebut sebagai pembunuh? Nggak ada kan? Nggak ada di sini. Berarti kita guru ya kan? Oke, lanjut. Tuh, apa dia? Jadi posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu. Gua rasa salah ya. Dikecewakan ya, ini kecewanya aku gitu ya. Lalu kau tak pernah melakukan yang benar. Kau saja aja, gitu kan? Kau aja, tak pernah kau aja. Cukup dia, ya kan? Nah ini lagi sering. Ayolah saya, udah aku terus saya, gitu kan? Pak Imam ya. Kalau udah kata saya itu juga teman gitu ya kan? Iya. Nah, lalu apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, pantaunya ada nggak? Oh belum Bu. Oh ada Bu 2. Oh mantap lah kalau 2. Pantau bagaimana perilaku dia. Lalu bagaimana kalau menyelesaikan masalah ini? Nah itulah manajer. Nah kita kasih mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Oke? Nah lalu Bapak Ibu, di sini ketika si anak berperilaku yang tidak baik itu, ya, disinilah kita harus tanamkan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Karena selama ini peraturan yang membuat anak disiplin menurut kita ya kan? Betul ya? Kalau nggak ada peraturan mana anak disiplin? Tak mungkin di sekolah masuk anak kelas 7 masuk, nggak masuk, nggak kita buat peraturan. Di sekolahnya, kan gitu kan? Nggak ada peraturan kok. Nah, makanya kita buat peraturan. Kemarin kan kita kayak gitu ya kan? Ya kan Pak Didi kan? Yang sampai berapa poin? Kalau nggak diapa ini peraturannya sekian poin kan gitu kan Pak Didi? Nah, loh, ini kenapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sekarang inilah mindset untuk menanamkan si anak-anak itu supaya tidak peraturan tetapi keyakinan kelas. Apa perbedaan keyakinan kelas itu? Inilah perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan ya udah, peraturan itu ya undang-undang ya istilahnya hukum ya. Keyakinan kelas itu dari dalam dirinya ada suatu kesepakatan antara kita dengan murid, antara murid dengan teman-teman, antara ya interaksi. Contoh, ada peraturan, kembalikan buku pada tempatnya. Kita harus menanamkan keyakinan apa? Keyakinan bahwa si anak itu harus memiliki suatu tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Jadi kalau sudah ada rasa tanggung jawab, ketika ada buku keseraan yang ketika dia pakai akan dibalikkan ke tempatnya.
Itulah keyakinan kelas. Jadi kita munculkan keyakinan kelas pada murid. Apalagi ketika ada anak-anak suka mengganggu, kita harus munculkan rasa menghormatinya ke orang lain supaya dia tidak mengganggu. Bukan peraturan. Kalau ada orang mengganggu kawannya, kalau ada orang membuli kawannya, akan diberi hukuman 1 tahun penjara. Enggak gitu lagi kita. Kita tanam pula ya. Kita tanamkanlah jiwa menghormati orang lain. Itu dia. Lalu apa lagi? Melakukan kekerasan. Ya, kita tanamkan jiwa untuk memberikan keselamatan sama orang. Jangan ini itu dan segala macam. Kita tanamkan jiwa selain menghormati juga jiwa untuk menghargai keselamatan orang lain. Lalu apa lagi? Ya udah, menggunakan masker yang kita covid itu. Tanamkan jiwa bagaimana pentingnya kesehatan. Itulah keyakinan kelas. Makanya supaya jangan lagi kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk ke kelas. Tidak lagi seperti itu. Tetapi keyakinan kelasnya masker itu baik untuk kesehatan supaya tidak masuk penyakit menular dalam diri kita. Itulah dia bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Jadi agak ada perubahan mindset ya, pemikiran Bapak Ibu dalam hal budaya positif. Lalu bagaimana merumuskannya? Nah itulah ketika kita masuk pelajaran awal-awal semester, awal-awal pelajaran baru, sebaiknya supaya tidak ada peraturan ini kita buat kesepakatan keyakinan kelas. Ketika guru mata pelajarannya saya ini kita buat ya nak keyakinan kelas. Nanti kalau ibu masuk apa yang mau lihat keyakinan kelasnya? Saling menghormati bu, tidak malas-malas bu, menghargai bu, rajin bu. Itu anak-anak menulis keyakinan kelasnya masing-masing. Setelah itu apa? Setelah ditulis keyakinan kelas masing-masing, barulah dibuatlah kesepakatan. Si ini bilangnya keyakinan kelasnya ini, si ini. Rupanya keyakinan kelas yang diungkapkan oleh si anak-anak itu yang ada dari pendapat dia berarti dalam dirinya kan. Nah, ayo kita ambil kesepakatan. Kita ambil kesepakatan yang mana? Rajin, tidak malas, apalagi menghargai, menghormati, tidak mengejek. Itulah semua keyakinan kelas yang kita buat disepakati. Jadi ketika nanti ada permasalahan dari keyakinan kelas inilah nanti kita ambil si anak yang bermasalah. Itu. Jadi awalnya kita buat keyakinan kelas karena dari si anak itu. Jadi dibuat ada ditempelkan, lalu dibuatlah rumusannya. Seperti itulah sebaiknya untuk menanamkan disiplin positif tadi. Lalu apa yang terjadi apabila si anak melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati? Kan gitunya kasusnya kan? Misalnya si Aldino itu, kita sudah buat keyakinan kelas di kelas, rajin, tidak malas, mematuhi guru, tidak suka menyakiti orang. Ternyata dia dapat berita memukul orang. Pada keyakinan kelasnya menjaga, menghormati orang lain, menjaga keselamatan orang lain, dia sudah langgar. Apa yang kita lakukan? Inilah yang namanya restitusi. Nah, bagi anak-anak yang tidak berdisiplin positif, ini yang kita lakukan. Yang dulu kita mau menghukum, coba inilah yang tadi yang Bapak Ibu tanyakan. Jadi apa solusinya? Ya kan Bu Naksia? Nah inilah dia. Restitusi apa itu? Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menciptakan kondisi murid, tidak menghukum si murid. Itu dia. Lalu untuk apa? Supaya karakternya lebih kuat. Jadi apa aja itu? Ciri-cirinya begini. Restitusi itu tidak untuk menebus kesalahan. Ketika si anak melakukan kesalahan, misalnya si Dino tidak mengerjakan tugas, kita tidak buat dia menebus kesalahannya. Bukan itu restitusi. Bukan. Karena memang dia tidak kita anggap sebagai seorang terhukum. Karena kontrol kita tidak membuat dia sebagai terhukum. Lalu apa? Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Hubungan apa? Ketika terjadi si murid melakukan kesalahan sama si guru, kita kan udah gak bagus hubungan kita sama murid kan? Udah gak suka kita kan?
restitusi ini telah memperbaiki hubungan kita sama murid dan hubungan dia sama orang lain yang dia buat dalam kesalahannya. Itulah restitusi. Apalagi untuk memberikan tawaran. Lalu apalagi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kita suruh dia introspeksi dirinya. Bukan kita yang mengapakan dia yang menciptakan, tadi kan menciptakan dan menggali kekuatannya. Itulah restitusi. Apalagi boleh. Iya, tadi restitusi ya. Si Dino lah, ternyata dia kan kurang belajar, tidak patuh, atau itu tidak boleh. Kalau menurut hukum dia meninggal, ya kan? Terus saya buat pendekatan sama dia. Dino, gimana? Nggak mau lagi kan? Saya bilang iya, men. Kayaknya setan itu tidak dari sana. Sama kita yang tahu. iya, itulah nanti yang kita bahas kan. Tapi enggak ibu hukum ya kan? Iya. Inilah poin-poin yang nanti akan kita bahas. Ya, kita akan bahas, kita tidak hukum dia, tapi bagaimana ya kan? Karena apa setannya ya? Setannya apa? Iya. Itu nanti kita bahas dulu bagaimana supaya nanti menerapkan sama si Dino nanti ke apa ini keyakinan kelas dia segitiga restitusi. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Udah ketika sudah enak dirasa ya kita kembalikan udah ya nak ya, bisa kan? Bisa. Itu nanti ada videonya men. Nanti kami lihat nanti. Jawabannya nanti akan terjawab. Oke. Jadi itulah restitusi. Jadi menciptakan disiplin positif itu kita coba untuk tidak hukuman, tetapi restitusi. Jadi ini hanya ciri-cirinya, masih ciri-ciri loh. Lalu, kenapa restitusi? Karena kalau dia hukuman akan membuat si anak itu identitasnya gagal. Kenapa? Dia sudah terhukum. Jadi kalau dia sudah terhukum, karakter dia sudah terkarakter gagal. Mampus kita mendidik dia. Itulah, betul kan? Ada yang nggak setuju? Udah ada setuju enggak? Setuju? Setuju ya kan? Betul kan? Iya. Emang iya. Tapi kadang pikiran kita gini, malah ibu ini bilang aja gitu. Malah ibu bilang hukum juga ya kan? Betul. Lalu kenapa kita konsekuensi? Ya konsekuensi itu netral. Netralnya maksudnya gini. Ya terkadang bisa bersifat baik sama si anak, terkadang bisa juga yang nggak baik. Karena konsekuensi itu ya bisa juga ada hukumannya. Kalau nggak pokok ini begini ya kan. Nah, yang diinginkan untuk disiplin positif itu adalah restitusi. Karena restitusi menunjukkan bahwa nilai yang positif. Karena restitusi itu akan membangkitkan dia bisa menghargai dirinya. Kalau dia bisa menghargai dirinya, maka dia bisa menghargai orang lain. Itulah restitusi. Jadi itu dia efek dari restitusi. Restitusi itu apa? Dia mengambil suatu pilihannya. Apalagi restitusi itu yang seharusnya dia jadi korban bisa diganti dia bukan jadi korban. Enggak, dia jadi bukan korban, dialah yang menyelesaikan masalahnya. Lalu restitusi itu apa? Restitusi membuat kita menjadi meyakini karena memang dari dalam diri kita. Yang bilang itu apa? Memang iya, begitu ya kan? Memang iya, masih mengambang. Karena belum pernah ada istilahnya. Kali berdua di rumah nggak ngertinya. Tapi ketika muncul videonya baru kami ngerti. Nanti videonya ada maksudnya. Nah, segitiga restitusi. Tadi restitusi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah segitiga restitusi. Ini bukan segitiga pengaman, tapi segitiga restitusi, ya kan? Kalau segitiga pengaman, ya lain lah itu ya kan? Di jalan raya itu ya kan? Nah, segitiga restitusi apa? Ya dia bentuk segitiga. Segitiga itu 3 sisi yang harus dilakukan untuk melakukan restitusi. Ada 3 langkah.
Langkahnya apa? Menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas si anak. Apa itu makin nggak ngerti pun aku. Iya memang. Baca aja, kita tengok aja nanti. Teori kontrolnya, kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itulah dia tujuan dari menstabilkan identitas. Lalu, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya. Jadi apa contohnya? Contohnya gini. Ketika si anak melakukan kesalahan, apa contoh kesalahan yang mau kita ambil? Tidak mengerjakan tugas, ya kan? Pada kesepakatan keyakinan kelas bahwa anak itu harus rajin. Dari kata rajin dia harus mengerjakan tugas. Nah, ternyata si anak tidak mengerjakan tugas. Apa yang kita lakukan? Oh, tadi kasus. Oh, nanti si Dino nanti lah ya kan? Nah, Bu Sarif malah tidak mengerjakan tugas. Nah, sama dengan si Dino kan? Karena ada setan malasnya kan? Nah, kita panggil lah si Dino. Kita panggil, jangan di depan kawan-kawannya. Itu membuat dia jadi terhukum. Kita panggil dengan pribadi ruangan kosong, ya, ruangan BK. Lalu kita validasi suatu. Kalau kita lihat langkah pertama itu menstabilkan identitas. Stabilkan identitas. Lalu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Si anak dalam kata-katanya seperti ini. Iya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif. Kita panggil anaknya. Kau tahu kenapa saya panggil Aldino? Nggak tahu Bu, mungkin gitulah kan, merasa tidak bersalah dia kan. Nah, iya gitu ya Mem. Kira-kira kau nggak kerjakan tugas, kata si Dino. Belum keluar setan dalam tubuhku, makanya aku begitu. Iya, ibu pun begitunya nak. Sekarang ada setan ibu juga. Kita jawab begitu kan. Iya. Kalau ada setanmu, aku pun ada setanmu. Setan ibu, itulah nanti dibilang sama dia. Setan kau setan malas, setan ibu setan gila. Itulah mungkin ya kan. Ya. Tapi sama-sama kita manusia. Walaupun ada setannya, ada yang manusianya kita ya karena gitulah kita bilang. Manusianya kau Dino, pasti dijawabnya manusia kan. Kalau dia setan, Aruna, ini bukan duniamu. Nanti itu ya kan? Atas lampu hitam ya kan? Nah kan? Pasti itu yang dijawab ya kan? Ya Bu, ya ada manusia, Nah, ibu juga melakukan kesalahan karena ibu mungkin ada setan ibu, kau juga mungkin ada setanmu. Setanmu adalah setan malasmu. Tetapi walaupun begitu nak, ayo mari kita buat suatu keyakinan supaya setan itu tidak mau masuk dalam diri. Ya, ayo nak, bagaimana cara untuk mengusir setan yang ada dalam diri? Itulah ya keyakinan kelas itu. Kita yang memancing si anak itu, yang langkah yang itu ada perilaku alasan tadi, ya kan? Alasannya itu. Tetapi kita yang memancing si anak itu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi menurut kau Dino, kayak mana lah kau bisa mengusir setan? Karena memang dia yang punya diri, dia yang punya kontrol, bukan kita. Kan itu tujuan pertama tadi kan? Kontrol murid itu ya dia sendiri, bukan guru. Jadi untuk memperbaiki dirinya si anak, ya anak sendiri. Gali dia meyakinkan dirinya. Gimana Mem? Itu sesajennya. Itu sesajennya. Udah membuat. Saya bawa dia nggak datang gitu. Iya. Kan tadi kan ingat nggak tadi yang dari dalam dirinya kan memperbaiki. Dia yang cari apa supaya dia memperbaikinya. Ternyata untuk mengusir setannya adalah kue bakul. Betul tidak di sini? Itulah keyakinan kelas itu.
Itu ya butuh perhatian. Sekarang itu bukan restitusi itu Bapak Ibu. Kita gali si anak ini supaya dia mencari kenapa dia begini. Bukan kita yang mencari si anak. Kenapa kau begini? Nah, tidak. Coba nak pikir kenapa kau begini. Iya. Betul. Iya. Ada alasan. Setiap perilaku ada tujuan. Kan itu ya. Setiap perilaku ada tujuan. Kontrolnya sama anak, makanya anak yang mencari solusinya. Itulah restitusi. Sudah Pak? Itulah restitusi. Ya, prakteknya susah. Iya. Iya. Betul. Itu memang teori itu hoax karena belum kita lakukan. Betul sekali. Kalau kita melakukannya ternyata belum tercapai, lakukan lagi. Itu kata Nabi. Lakukan. Kenapa? Betul ya? Karena mengubah seseorang itu tidak gampang. Iya, mindset yang lama, kita yang saja. Aku yang paling orang tua, aku kau tidak. Si anak kalau buka dirinya, silakan buka. Oke, Bapak Ibu, gimana? Itulah. Kalau sudah muncul, ini yang penyelesaian dalam diriku, Bu. Setelah itu baru yakinkan, bisanya nak kau lakukan. Ini jam makan ini. Iya. Ya makan. Dah. Iya betul. Pintar Ibu, oke? Setuju? Itulah keyakinan kelas itu. Itulah segitiga restitusi. Jangan langsung dia terbuku. Itu ulang kan? Nah, makanya Bapak Ibu masuk aja dari jam berapa ke jam berapa? Sampai pulang sampai jam 1 lewat kan? Kita sampai jam 3 kan? Jam 3 kita itu segitiga kan langsung gitu. Lebih cocok lagi ada orang tuanya. Kita yakinkan dia. Gara-gara anak ibu lagi bawa lagu kasih. Kalau begitu Bu, anak yang udah baik itu. Oke, bagaimana? Jadi ya supaya semua yang sebenarnya gini ya Bapak Ibu ya, sebenarnya enggak satu aja bisa kita ubah si anak itu hebat loh. Ya kan? Jangan kita mau itu banyaknya mana doang satu aja si Nino setannya kita keluarkan. Mantap bukan? Mantap. Ya kan? Kita 30 guru bisa mengeluarkan setan si Nino satu, udah hebat kita. Ya kan? Itu diingatnya sampai di tua. Betul kan? Nah, dan itulah selesailah urusan kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Apabila ada yang salah, maafkan saya. Untuk yang lain-lainnya, ya, nikmatilah. Dari yang saya paparkan mengenai segitiga restitusi supaya lebih paham, saya akan menunjukkan contoh penerapan yang pernah saya buat videonya terhadap anak murid. Jadi kasusnya bisa kita lihat. Nah, untuk kasus yang pertama, si murid terlambat masuk tepat waktu ke sekolah. Dia tadi buru-buru, lalu saya memanggil murid tersebut. Saya lakukan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, stabilkan identitas si anak tersebut supaya dia mengakui kesalahannya, tetapi kesalahan itu
tidak membuat dia menjadi seorang yang terhukum. Kemudian dari situ saya mengajak murid tersebut untuk mencari solusi dari masalah dia kenapa terlambat sekolah. Dan si murid sendirilah yang mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Lalu setelah itu saya sebagai guru mengajak siswa untuk semangat dan tumbuh rasa percaya dirinya agar dia tidak lagi terlambat ke sekolah. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, seorang siswa yang ketika ujian menyontek di buku. Lalu ketika ketahuan oleh saya panggil pribadi antara saya dengan siswa, dan di sini siswa tersebut saya tanya dan saya stabilkan identitasnya akibat dari kesalahannya. Lalu setelah itu kita sama-sama berdiskusi kenapa dia bisa seperti itu dan bagaimana solusi dari dia sendiri agar dia tidak lagi menyontek. Jadi di sini supaya dia tidak menyontek, dia harus belajar kata dia. Dia memang mengakui kesalahannya karena sudah mulai malas untuk belajar. Nah, setelah itu dia dapat menemukan solusi dari dalam dirinya. Saya sebagai guru memberikan semangat supaya dia tumbuh percaya dirinya untuk dapat memperbaiki kesalahannya dari segitiga restitusi tadi. Jadi saya kasih support, dukungan untuk dia memperbaiki kesalahannya sehingga si anak tersebut kembali lagi mencoba untuk melakukan yang terbaik di sekolah. Oke, Bapak Ibu, itu adalah 2 contoh dari segitiga restitusi. Nah, tempelkan masuk bukanya, mau di atas, mau di bawah. Nah, tempelkan, jangan bingung-bingung. Nah, iya, oh, ya, tempel satu lagi, dua-duanya ditempel, nah. Oh, berisi. Oh, atau buat kelas yang mengimpikan ada cewek di kelas itu, aduh, jangan ya. Apa yang dibalik? Mau nggak? Hah? Tertib, ambil tertib. Dapat? Ada tertib? Iya, pindahkan. Apalagi kita nak? Hah? Oh, enggak sih kalau di babena. Oh, cari, ajos, jangan baperan. Di sini jangan baperan tadi. Siapa yang jangan baperan?